merupakan salah satu wujud, salah satu bentuk sukacita kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah dan kemudian dilanjutkan dengan Idul Fitri 1445 Hijriah. Dalam Islam, ketika kita puasa, maka kita dituntut untuk melawan hawa nafsu kita. Jadi ancaman yang terbesar dalam kehidupan kita itu bukan orang lain, bukan datang dari luar, tapi ancaman yang terbesar itu datang dari dalam diri kita, yang kita sebut dengan nafsu. Setiap manusia punya nafsu. Nafsu memang ada yang baik dan ada yang buruk, tetapi kita yang harus mengendalikan hawa nafsu itu. Puasa adalah salah satu cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk kita mampu melawan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, setelah kita puasa 1 bulan penuh, itu sudah dinilai kita mampu melawan hawa nafsu. Nafsu kita biasa makan setiap saat, itu nafsu kita, ada nafsu makan ya. Setiap saat kita punya nafsu makan, tapi ketika puasa kita disuruh untuk menahan itu nafsu makan itu di pagi sampai senja. Itu salah satu sarana atau alat ya untuk kita diminta untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Teman-teman semua ya, para binaan juga mungkin kemarin itu karena kehilafan, karena nafsunya tidak bisa dikendalikan, kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dengan kehidupan kemasyarakatan kita, hilaf ya, karena dikuasai oleh nafsu. Oleh karena itu puasa juga itu menjadi bahan perenungan bahwa sebenarnya hidup kita ini, hidup dan kehidupan kita ini pertama ditentukan oleh kita. Kita mau jadi apa, kita lah yang menentukannya. Walaupun kita selalu katakan itu semua memang kita sudah percaya ya. Kalau dalam Islam itu kita sebutkan nanti Pak Ustadz bisa urai itu bahwa ada 3 hal yang memang bukan kewenangan kita ya. 3 hal itu yang memang hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pertama itu adalah yang terkait dengan apa yang kita sebut dengan rezeki kita ya. Jadi sebenarnya rezeki kita itu ditentukan oleh itu haknya, itu wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya diminta berusaha saja, kita kerja saja ya. Nanti berapapun penghasilan kita, berapapun pendapatan kita, itu rezeki yang sudah Allah siapkan untuk kita. Yang kedua, yang juga bukan menjadi hak wewenang kita itu adalah jodoh kita. Ya. Jadi saya dengan Mbak Tua ini ya, ketemunya di Makassar. Ya. Ketemunya di Makassar. Saya datang dari Fakfak, ini Maci dia datang dari Jayapura. Ya. Ketemunya di Makassar. Jadi kalau dilihat, kalau diurut-urutkan, kan kita sama-sama di Papua ya, sama-sama Irian Jaya dulu Pak. Ya. Tapi saya ketemunya di Makassar di tahun 88 mulai ketemunya.
Jadi itu, dan ketemunya ada ceritanya, tidak usah ceritakan di sini. Ini memang tulang rusuk yang hilang itu satu itu ya, kemudian Allah pertemukan itu. Ya. Jadi itu terkait dengan jodoh itu pasti juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kapan kita meninggal, kapan kita mati, tidak ada yang tahu. Ya. Dan kita juga tidak diperbolehkan untuk minta mati. Ya, minta mati saya nggak boleh, Pak. Ya, berdoa begitu minta mati tidak boleh. Ya, karena itu seakan-akan kita mau melanggar kekuasaannya Tuhan yang Maha Kuasa. Apalagi menghabiskan nyawa kita bunuh diri. Ya. Kalau dalam Islam itu matinya itu mati apa terus tak mati? Hukumnya itu sudah haram memang dari awal ya, kalau mau bunuh diri. Karena hidup kita ini bukan kita yang punya, hidup kita ini Allah yang punya. Ya, kita ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, bukan kita yang ciptakan diri kita. Tiga pesan ya untuk kita semua. Yang pertama, kita ini memang sudah terlahirkan berbeda. Ya. Tidak ada yang sama kita ini. Bahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan, antara jari satu dan jari yang lain tidak sama. Antara tangan kiri dan tangan kanan tidak sama. Antara mata kanan dan mata kiri tidak sama. Telinga kanan dan telinga kiri tidak sama. Bentuknya kelihatan sama, tapi setelah dilihat dengan alat, ya, ternyata beda. Sepintas kita lihat mata kita yang sama, ternyata saraf-sarafnya beda. Jadi kalau mata kanan, tidak ada manusia yang hidup tanpa dosa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, yang suci bersih, tidak ada. Kesalahan itu adalah memang bagian dari kehidupan manusia. Tapi di semua agama, termasuk kita di Islam, bahwa ada saatnya ketika kita mendapatkan pengampunan, ketika kita sadar bahwa kita salah dan kita tobat, tidak melakukan kesalahan lagi, kemudian berubah menjadi yang terbaik, ya, maka itu tempat akhirnya itu mendapat tempat yang terbaik. Ya. Jadi kesalahan itu juga satu hal yang ya bukan membuat kita kemudian sudah selesai, sudah kiamat, sudah besok ya. Saya sudah ditahan di sini, saya berbuat salah, selesai sudah hidup saya. Tidak. Ya. Karena tadi hidup kita itu tidak ada yang tahu. Hidup kita itu Allah Subhanahu yang tahu. Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ya. Mungkin awalnya baik, akhirnya bisa menjadi tidak baik. Mungkin sekarang awalnya tidak baik, akhirnya nanti ketika kita menghadap kepada Yang Maha Kuasa, kita menjadi yang terbaik. Itu bisa saja terjadi. Ada yang hilang, nah, sudah kita akui, kita kemudian bertobat, kemudian kita berubah menjadi yang terbaik. Wah, itu lebih baik daripada yang setengah-setengah begitu ya. Ada juga banyak yang salah tapi mungkin belum ketemu saja.